Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Pada kali ini kita akan belajar dasar-dasar tentang LAN dan WAN. Jadi untuk penjelasan-penjelasan yang ada di slide kali ini, kita akan mengetahui apa itu LAN, apa itu WAN, seperti itu. Jadi yang pertama, LAN merupakan jaringan yang menghubungkan beberapa komputer pada area yang terbatas, misalnya di dalam gedung. Ya, jadi kalau misalkan kalian pernah mendengar istilah LAN atau Local Area Network, itu merupakan jaringan ya yang menghubungkan beberapa komputer. Minimal berapa? Jadi minimal untuk LAN itu adalah 2 unit komputer. Itu sudah bisa dikatakan dengan istilah jaringan komputer gitu. Nah, 2 jaringan komputer ini ada di suatu tempat yang sama dalam lingkup yang kecil. Kalau di sini jarak maksimal dibatasi 200 meter. Mungkin ada yang berpendapat 100, ada yang berbeda. Namun intinya dalam suatu lingkup yang kecil. Dari sini kita bisa melihat konfigurasi LAN-nya ya. Kalau ada beberapa dari klien atau komputer ini dihubungkan menjadi satu menggunakan bantuan hub atau switch. Nah, ini juga disebut dengan jaringan atau konfigurasi LAN. Tadi minimal disebutkan 2. Jadi kalau misalkan ada 3, 4, 5 dan seterusnya itu bisa. Lalu ada istilah di atasnya LAN, itu adalah MAN, Metropolitan Area Network. Lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan LAN. Terdiri dari beberapa LAN yang saling terhubung dan digunakan oleh perusahaan dalam satu kota dan antar universitas. Kita nanti akan fokusnya di LAN dan WAN-nya. Lalu yang WAN, Wide Area Network, merupakan sistem jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dan MAN. Jadi paling mudahnya untuk ini kita bisa asumsikan seperti internet gitu. Kita bisa terhubung dari satu tempat ke tempat yang lain melalui jaringan internet. Itu bisa disebut dengan WAN. Konfigurasinya seperti ini. Ya, jadi dari suatu tempat, entah itu menggunakan koneksi apapun, ada yang menggunakan satelit, kan? Dan seterusnya. Di sini juga ada LAN gitu. Beberapa LAN di tempat yang berbeda terkoneksi dalam satu jaringan yang sama, yaitu internet. Dalam sebuah jaringan komputer biasanya ya, kalau yang sederhana sekali mungkin kalau hanya 2 PC atau 2 laptop tidak membutuhkan server. Namun jika banyak, itu biasanya ada sebuah komputer yang dijadikan server atau sumber daya. Dia memiliki tempat penyimpanan bersama-sama gitu. Lalu ada disebut klien ya, yang tadi laptop 1 dan seterusnya, PC 1, PC 2 gitu maksud saya. Lalu ada media atau fasilitas penghubung antar komputer, mau menggunakan wireless, menggunakan kabel. Share data adalah kumpulan data yang tersimpan dalam server dan masing-masing komputer dapat digunakan secara bersama-sama. Kalau misalkan di satu lab ada satu server, lalu di sana menyimpan data yang bisa diakses bersama-sama. Nah, ini bisa disebut sebagai share data. Selanjutnya adalah resource, sumber daya yang dapat diakses atau digunakan untuk pengguna jaringan secara bersama-sama. Dalam satu jaringan itu tidak semuanya harus PC gitu, bisa diberikan printer. Misalkan di lantai 1 ada 2 PC, di lantai 2 ada 2 PC dan seterusnya, tapi dalam satu kantor tersebut hanya memiliki 1 atau 2 printer, maka printer tersebut bisa dihubungkan dalam satu jaringan yang sama dengan PC-PC yang ada di lab 1, lantai 1 dan seterusnya, sehingga nanti ketika ada PC yang mencoba untuk melakukan printing bisa menggunakan PC 1 ataupun menggunakan printer 1 ataupun printer yang kedua. Dalam sistem koneksi antar komputer itu ada 2 model, yang satu peer to peer. Di sini adalah model jaringan di pertukaran datanya dapat dilakukan minimal di antara 2 komputer. Peer to peer berarti 2 gitu. Sebuah komputer bertindak sebagai klien dan server menggunakan kabel jaringan tipe cross. Jika dalam suatu area terdapat 3-10 komputer dan dihubungkan dengan hub dan switch, maka disebut dengan workgroup. Jenis kabel yang digunakan dalam grup adalah kabel strike. Nah, ini penggambarannya di sebelah kiri kabel tipe crossovernya. Jadi kalau misalkan hanya 2, ya ada 2
PC saja, maka ini bisa disebut dengan peer to peer-nya yang dua. Misalkan ini ya, ini kabel ini yang digunakan adalah kabel tipe cross gitu. Oke. Lalu yang ada di sini ya, yang sebelah kanan yang tipe straight ini menggunakan kabel strike semuanya. Ya, ini jadi lebih dari satu PC atau satu komputer. Oke, ya, sebentar. Nah, iya. Oke, kita lanjut. Ini adalah kekurangan dan kelebihan peer to peer. Ya, bisa dibaca nanti pada file yang bisa di-download pada link. Ini mudah ya, bisa saya bacakan salah satu. Untuk kekurangan, penggunaan dihubungkan kurang dari 10. Kalau terlalu banyak yaitu bukanlah nantinya ya bisa man itu malah. Penginstalan dan konfigurasi mudah dilakukan. Untuk kelebihannya, tidak ada ketergantungan antara masing-masing komputer dan server. Ya, karena masing-masing bisa berperan sebagai komputer dan server. Model jaringan klien server terdiri dari dua bagian, yaitu klien dan server. Klien merupakan komputer yang melakukan permintaan sumber daya, server merupakan komputer yang menyediakan sumber daya. Bagian klien hanya dapat menggunakan sumber daya yang disediakan oleh server berdasarkan hak akses yang diberikan oleh administrator jaringan. Ya, ini yang model klien server ya. Jadi ada server tersendiri ya, dikhususkan sebagai server gitu. Kalau tadi peer to peer kan semuanya bisa menjadi server dan juga berperan sebagai klien. Lalu untuk media transmisinya ya, atau media penghubungnya antar PC tersebut bisa menggunakan kabel coax, lalu menggunakan kabel UTP, ini yang biasa digunakan pada umumnya, lalu kabel serat optik dan access point jika kita menggunakan media nirkabel. Nah, penekanan pada bagian ini atau slide ini adalah di jenis kabel UTP ini ya, atau kabel LAN yang biasa kita gunakan. Itu disusun oleh 4 kabel yang saling berlilitan. Instalasi dalam gedung lebih mudah biasanya jika menggunakan ini. Collision pada saat berkomunikasi dan transfer data dapat dihindari karena mempunyai jalur masing-masing. Jadi ada jalur TX sendiri, jalur RX sendiri. Seperti yang disebutkan di sini, satu pasang untuk TX yaitu pada pin 1 dan 2, sedangkan untuk RX penerima ada 3 dan 6. Nah, itu sehingga menghindari namanya collision atau tabrakan data. Lalu dari kabel UTP itu ada beberapa kategori. Untuk saat ini yang sering banyak digunakan adalah Cat 5 dan Cat 6. Itu yang bisa digunakan untuk praktek di sekolah ya. Jadi mampu mentransmisikan data dengan kecepatan 100 Mbps untuk kategori Cat 5, Cat 5e. Sedangkan Cat 6 bisa lebih dari itu. Nah, bagi yang belum pernah melihat yang namanya kabel UTP, ini adalah kabel UTP. Nah, tadi disebutkan ada 4 pasang ya, dari putih coklat-coklat, putih hijau-hijau, putih biru-biru, putih orange-orange. Nah, sedangkan di sebelah kanan itu adalah gambar konektor dari RJ45. Selain kabel, ya kita bisa menggunakan access point ya untuk komunikasi wirelessnya. Nah, ini ke informasi tambahannya. Selanjutnya, setelah kita mengenal semuanya ya, dari adanya PC, jenis jaringannya, media transmisi yang digunakan. Nah, sekarang kita harus mengetahui untuk pengalamatan pada jaringan. Ini baru yang sederhana, jadi belum terlalu kompleks. Nanti pada materi yang lain untuk penjelasan yang lebih detail mengenai IP-nya. Nah, kita mengetahui terlebih dahulu untuk dasar IP-nya. Jadi untuk PC-PC yang berada pada sebuah jaringan itu agar bisa saling berkomunikasi, maka mereka harus memiliki penamaan gitu. Nah, penamaan pada jaringan komputer ini disebut dengan alamat IP atau Internet Protocol Address atau IP address.
Untuk IP versi 4 di sini ada 32 bit dan 128 untuk IP versi 6. Nah, sementara pada slide ini hanya ada IP versi 4. Untuk penjelasan IP versi 4, alamat IP dibagi menjadi 4 segmen. Tiap segmen terdiri dari 8 bit. Ya, tiap segmen terdiri dari 8 bit. Satu segmennya mana? Jadi ini satu segmen. Ya, ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Itu satu segmen. Ya, jadi di sini satu segmen itu dipisahkan menggunakan tanda dot. Tadi ya, tanda dot ini digunakan sebagai pemisahnya. Oke. Ya, di situ ya. Lalu rentang alamat IP yang digunakan adalah mulai dari 000, ini 0-nya ada 8 sampai ke 111 semua. Gitu ya. Berarti punya nilai desimal 0 sampai 2555. 255, maaf. Ya, seperti itu. Kalau 0 kan ini kan biner ya. Jadi kalau misalkan di desimalkan kan sama aja 0 gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini saya tulis ya, yang ini saya tulis ke konversi bilangan desimal itu kan menjadi 0 gitu. 0. Ini juga dot 0 0 ya, dot 0 juga. Gitu. Kalau yang ini kan berarti ya yang 255 gitu ya. 255 seperti itu. Selanjutnya untuk mempermudah pembacaan alamat IP direpresentasikan dalam bilangan desimal. Jadi rentang alamat IP diubah menjadi 000 sampai 255 ini ya. Jadi yang tadi di atas ini yang ada 00 banyak ini jumlahnya 32 itu kalau dikonversikan kan menjadi 00 saja. Lalu setiap komputer terhubung memiliki nilai alamat IP yang tidak sama atau unik. Alamat IP dibagi menjadi dua, yaitu network dan host. Network ID merupakan bagian yang menunjukkan alamat jaringan dan host ID merupakan nomor urut host komputer. Seperti contoh ada di bawah ini ya, 192.168.3.32. Nah, itu untuk networknya 192.168.3 dan hostnya adalah 32. Ini berasal dari mana? Nah, ini ada penjelasan nanti di bawah. Ini hanya mengingatkan kembali ya untuk yang lupa mengkonversi alamat IP menjadi angka desimal. Jadi kalau alamat IP-nya tadi berupa biner, ini jika diubah menjadi desimal, salah satu metode ya, ini bukan metode fix atau hanya satu ini saja, namun banyak metode yang bisa dilakukan. Ya, seperti misalkan dalam IP 11000000 gitu. Ini bisa dimasukkan ke dalam tabel ini sehingga didapatkan yang untuk alamat IP yang ini dan yang ini, lalu ini tinggal dikalikan ya, dikalikan dengan bilangan atasnya. 128 ya menjadi 128, 64 menjadi 64, 32 menjadi 32. Nah, seperti itu. Oke. Sehingga nanti tinggal dituliskan kembali aja. Jika sudah didapat, maka nilainya di sini ya jadi 192, 168, 32, 3 ya. Nah, ini konversi dari yang ini yang dituliskan di atas ini. Kalau sudah dikonversikan menjadi biner, maka penulisannya menjadi ini. Tadi kan di sebelah atas ini kita sudah belajar contoh 192.168.332. Lalu tiba-tiba sudah ada network ID sekian, host ID-nya sekian. Itu didapat dari mana? Itu berdasarkan dari tabel yang ada di bawah ini. Jadi kelompok IP untuk sekarang ya kita belajar dulu yang A, B, C gitu. Ada yang D, ada, dan seterusnya ada yang E, ada. Tapi kita belajar sampai A, B, C dulu ya. Dan kita nanti fokus di yang C. Di sini ada penjelasan ya. Kelas A. Kelas ya, antara kelas oktet 1, oktet 2, oktet 3, oktet 4, panjang network dan panjang host ID. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang tadi kan ada ini dan ini. Oke, sekarang di kelas A terlebih dahulu. Jadi ketika nanti ada IP ya, misalkan 2, 3, 4, 5 ya.
Ada 2, 3, dan 4 dan 5. Ini berarti oktet 1, ini oktet 2, oktet 3, dan oktet 4. Gitu ya. Ini oktet 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat dari oktet satunya 0 sampai 126. Jadi kalau ada oktet 1, ya oktet 1 itu angkanya dimulai dari 0 sampai 126. Itu nanti berarti disebut dengan kelas A. Kita lihat di sini angkanya berapa? 2. Itu berarti kelas A. Oke, kelas A. Lalu langsung kita lari ke sini, network dan host ID-nya. Nah, panjang network ID-nya itu adalah 8 bit. Nah, satu ini kan tadi 8 bit ya. 8 bit, semuanya 8. Ini 8, ini 8 bit, 8 bit. Gitu. Kok 8 bit? Iya, karena tadi kan masing-masing segmen terdiri dari 8 bit ya, biner ya, bukan desimalnya. Jadi kalau kita lihat di sini dari 2 IP 2, 3, 4 dan 5 ini memiliki kelasnya apa tadi? Ya, kelasnya kelas A. Betul sekali. Lalu setelah kelas A kita lihat di networknya. Oke, networknya berapa? Ya, untuk networknya kan kita lihat 8 bit ini ya. Untuk 8 bit berarti kita cukup lihat yang bagian kiri sini. Ya, berarti network ID-nya itu adalah 2 ya, 2. Lalu untuk hostnya berapa? Hostnya berarti di sini 3.4.5 gitu ya. Paham lah ya. Nah, sekarang kita ambil contoh yang lain. Sebentar ya. Sekarang langsung penjelasan dulu yang kedua. Yang kedua itu kelas B. Sama, jika ada angka yang sebelah kiri, IP paling kiri angkanya 128.191 itu berarti masuk kelas B. Nah, misalkan ada contohnya kita 130, misalnya 130.131.132.134 misalkan ya. Nah, maka lihat dari sebelah sini, ini berarti kelasnya adalah kelas B. Lalu networknya mana? Networknya ya ini satu netnya ya, networknya 130.131. Lalu hostnya sisanya 132.133 seperti itu. Ini juga berlaku sama untuk yang C ya, sama seperti itu. Sehingga kalau yang C kan kita sudah lihat tuh contohnya di atas tadi ya, yang 192.168 kita lihat 192.168.3.32. Nah, berarti seperti itu. 192.168, 192.168.32.3 seperti itu. Maka untuk ini kelas apa? Ya lihat dari ini, kelas C. Lalu untuk networknya berarti 24 bit awal, berarti segini networknya. Itu hostnya mana? Ini hostnya ya, jelas ya. Ya, mudah ya. Oke ya, seperti itu penjelasan untuk pengkelasannya. Jadi berasal dari mana sih tadi yang network ID, host ID, dan seterusnya. Ini untuk contoh konversi ya, contoh konversi bilangannya. Nah, ini untuk jawabannya ya, contoh dan jawabannya nanti bisa digunakan untuk berlatih. Kita lanjut terlebih dahulu ya. Untuk peralatan pendukung membuat sebuah jaringan gitu, misalkan jaringan sederhana, kita butuh namanya crimping tool ya, digunakan untuk ngerimping kabel RJ45 nya ke kabel UTP nya. Lalu ada kabel UTP, bisa menggunakan bridge juga untuk beberapa perangkat. Ini bridge itu perangkat yang membagi jaringan menjadi 2 segmen sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas jaringan. Tapi untuk yang sederhana kita cukup memiliki PC, crimping tool, kabel UTP, switch atau hub. Nah, itu aja untuk yang sederhana. Kalau misalkan ada beberapa grup yang berbeda, itu bisa menggunakan router. Ya, ini pengetahuan aja dulu ya. Nanti ada bab selanjutnya kalau kita pada saat bab routing, nanti kita bahas tentang router dan seterusnya. Nah,
di LAN itu ya, selain belajar tentang IP tadi, kita juga harus mengetahui atau apa yang memahami mengenai OSI layer itu ya. Jadi di komunikasi data kita memiliki beberapa layer-layer. Jadi data itu tidak tiba-tiba sampai ke sana saja, tetapi dia harus memiliki dia harus melalui beberapa layer dulu terlebih dahulu sehingga dia bisa sampai ke tempat tujuannya. Oke, Internet Protokol merupakan protokol lapisan jaringan dalam model OSI yang digunakan dalam pengalamatan. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antar dua atau lebih komputer. Ya, semacam undang-undangnya gitu ya, protokol aturan. Jadi kalau misalkan data ini bisa sampai ke tujuan jika melalui ini dulu, ini dulu, ini dulu, yang ini harus seperti ini dan seterusnya, itu protokol. Oke, ini ada OSI layer gitu ya. OSI layer atau layer-layer yang harus dilalui data sehingga bisa sampai ke tempat tujuan sana. Jadi yang low layer itu mulai dari sinyal dan pengkabelan, lalu yang data itu memancarkan paket dari simpul ke simpul, yang network mengarahkan data ke LAN dan WAN yang berbeda berdasarkan pada alamat stasiun. Nah, untuk yang kita TCA atau TKJ nantinya banyak bermain di sini, layer 1 sampai layer 3 gitu. Ya. Lalu layer 4-nya apa? Menjamin pengiriman seluruh file atau pesan. Session layer itu awal, sesi pemberhentian, penghentian pemeliharaan. Lalu selanjutnya ada di presentasi itu enkripsi, dan application itu berupa email, transfer file, dan client server. Ya, kita nanti kan baru akan membuat kabel LAN menghubungkan kabel LAN ya dari satu PC ke PC yang lain. Gitu ya, kita bermain dulu diawali dari physical layer ya, membuat kabel atau di sini disebut dengan pengkabelan. Ini ada penjelasannya gitu ya. Ada penjelasannya, nanti bisa dibaca tersendiri pada file yang saya bagikan di link. Ini penjelasan dari OSI layer tadi ya, mulai dari layer 1 sampai ke layer 7. Nah, ini ada bisa digunakan menjadi latihan kalian untuk pengubahan dari binario menjadi desimal, dan silahkan dilanjutkan untuk mengetahui kelasnya gitu ya. Ini kelas apa, lalu di networknya apa, dan hostnya apa, digunakan untuk latihan. Oke, ini tambahan saja instalasi jaringan LAN, perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Ya, kalau tadi itu di atas juga sudah disebutkan sebenarnya ya, untuk membangun sebuah jaringan itu butuh apa saja. Nah, ini akan kita praktekkan untuk ke depan mengenai pengkabelan ya. Nah, di OSI yang paling bawah gitu kan, OSI layer yang pertama kita belajar tentang pengkabelan, persinyalan listrik dan seterusnya itu tadi. Ini kita nanti akan belajar membuat kabel terlebih dahulu untuk koneksinya. Sebelum kita bermain dengan wireless, kita bermain dengan kabel terlebih dahulu. Di sini ada kabel strike ya, dan nanti ada kabel tipenya cross. Jadi kapan kita pakai strike tadi sudah ada di awal ya, ada di gambar. Kalau di sini ada penjelasan detailnya. Contoh penggunaan kabel strike itu menghubungkan antar komputer dengan switch. Jadi kalau ada beberapa PC, misalkan 3, 4, 5 akan dihubungkan dalam satu jaringan yang sama menggunakan switch, maka kita gunakan kabel dengan jenis strike ya, dan seterusnya. Ini ada penjelasan untuk warna-warnanya ya. Tadi kita sudah belajar warna juga, ada 8. Nah, itu dibedakan aja TIA 568B, 568A. Nah, seperti apa? Seperti ini ya, urutan warna saja. Jadi ketika kita menggunakan kabel strike berarti urutan kiri dan kanan itu sama. Kalau kita menggunakan yang cross maka kiri dan kanan berbeda. Seperti yang tertampil pada gambar ini kiri dan kanan urutannya kan berbeda ya. Maaf kurang jelas. Jadi nomor 1 misalkan putih hijau-hijau, yang sebelah kanan putih oranye gitu. Urutannya seperti ini, kecuali yang sama itu ada di nomor 4, 7, 8 ya, tidak dibolak-balik. Kapan kita menggunakan kabel cross? Ya, salah satunya adalah ketika kita menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Yang tadi peer to peer kita bisa menggunakan kabel tipe cross. Nah, seperti ini. TIA 568. Ini enggak usah.
Oke, seperti itu ya. Fokusnya untuk kita di awal ini adalah pertama sudah mengetahui jenis-jenis jaringan tadi, media transmisinya, lalu kabelnya yang kita gunakan, tipe kabelnya, serta pengalamatan ya. Mengetahui kelas IP saja, serta mengetahui bagaimana cara menentukan yang mana network, yang mana host. Saya rasa cukup sekian untuk materi pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.